kita akan belajar bagaimana firman Tuhan berbicara, kita mengkomunikasikan diri dan mengkomunikasikan hati kita ya. Dan ini satu bagian yang kita akan belajar. Kalau dari yang kemarin saya ingin merangkum dulu apa yang sudah dibahas kemarin. Kemarin kita belajar bagaimana Tuhan panggil kita untuk memiliki hubungan dekat sama Tuhan. Terus kita dipanggil untuk bekerja, kita dipanggil untuk taat sama Tuhan, kita dipanggil untuk menikah atau membangun relasi dengan orang lain dan supaya mengefektifkan hidup kita. Saya ulangi ya. Kalau kita lihat urutan kemarin, bagaimana kita relasi dengan Tuhan, terus kita dipanggil untuk bekerja, dipanggil untuk taat, kemudian dipanggil untuk mengefektifkan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan, baik melalui pernikahan atau bukan melalui pernikahan. Masa in waiting, masa menunggu yang kata Kak Agung kemarin mestinya hidup jomblo, dengan sukacita aku masih jomblo begitu. Nah, in waiting, waktu menunggu itu apa begitu? Waktu menunggu itu apa? Teman-teman, waktu menunggu itu yang kemarin saya ingin simpulkan bahwa bukan sesuatu yang membuat kita sedih. Wah, aku jomblo loh, nunggu loh. Bukan itu esensinya. Tetapi dalam proses kita itu bekerja, berproses hidup apa adanya lah ya. Apa saja, maka menemukan teman hidup itu bukan begini. Aku berhenti bekerja, aku mau cari teman hidup. Enggak gitu ya. Kemarin Kak Agung sudah jelaskan, itu bukan terpisah. Tetapi begini, hidup kita ini kan punya faset-faset nih, aspek-aspek. Aspek kita itu waktu jadi anak ya kita ya ngobrol sama papa mama kita kan, waktu itu ketemu orang tua ya kita jadi anak. Satu faset lagi kita itu jadi saudara kalau punya saudara. Saudara kita ada susah kita ngobrolin. Satu sisi lagi kita itu sebagai pemimpin KTB kita konsentrasi dengan KTB, KTB dan sewaktu bekerja. Nah, bekerja itu satu aspek kan? Bekerja satu aspek. Nah, bersosialisasi itu satu aspek. Waktu kita lihat seperti Pai, bisa bayangin teman-teman, pada waktu kita ada satu masa atau satu aspek kita bersosialisasi, itulah saat kita itu berdoa menemukan teman hidup, mencari, menunggu, berinisiatif gitu. Memang inisiatif itu, inisiatif menemukan teman hidup tidak selalu sama dan tidak harus sama. Tidak harus sama ya. Dan siapa yang boleh duluan ngomong, aku sayang belum baik kamu begitu. Tradisi kita, budaya kita, norma kita, cewek itu tidak punya cukup keterampilan untuk itu ya, tidak punya cukup keterampilan. Tapi kita perempuan bisa terampil membahasan, mengkomunikasikan kita kalau suka sama dia. Boleh gak sih? Boleh sekali. Kita bukan zaman Nurbaya, situ Nurbaya gitu ya. Mesti cewek itu diam-diam gitu. Kalau seneng ngomong sama kakak KTB, Kak aku suka sama dia loh gitu. Enggak, kita boleh gitu. Saat di sini juga boleh gitu. Bahasanya apa? Mengkomunikasikan hati dan mengkomunikasikan diri itu penting banget untuk menyatakan bahwa aku simpati sama kamu. Bagi saya, pada zaman modern ini kita tetap berjalan di tracknya Tuhan, nggak boleh luar dari tracknya Tuhan. Tetapi di dalam sosialisasi itu kita boleh menembus budaya yang lama. Budaya yang lama itu adalah perempuan tuh mesti nunggu diam-diam berdoa, sampai mana yang datang ya, tutup lagi berdoa lagi, kok nggak ada yang datang, doa lagi, nggak gitu. Tetapi kita bisa mengkomunikasikan diri itu, mengkomunikasikan hatimu. Nah, mengkomunikasikan seperti apa? Nah, kemarin sudah cukup panjang itu lagi dibahas begitu. Nah, dengan bahasa-bahasa cintamu gitu. Kalau memang bahasa cinta kita ini bisa dengan sesuatu ya kasihlah hal-hal yang lebih netral sifatnya. Kalau menjajaki hati ya, menjajaki hati orang itu pakai yang netral. Jangan mimpi terlalu tinggi juga, nanti kita yang sakit, jatuh gitu, ternyata kita GR-GR saja begitu. Tetapi itu komunikasi. Nah, teman dalam konsep dasar ini memang kalau Kak Agung kemarin menegaskan 80% relasi itu komunikasi, oh benar banget.
Itu sebabnya di seri kedua dari, ini kan seri 1 nih rangkaian. Seri kedua yang saya sudah ngomong dengan Kak Agung kemarin, 26-27 September, itu seri kedua. Seri kedua bicara apa? Kepribadian, bicara tentang komunikasi. Jadi kalau yang datang hari ini tidak datang di September, oh rugi banget. Gitu. Jadi seperti apa begitu? Ya itu sesi 2 bicara tentang bagaimana komunikasinya, gitu. Keterampilan, nanti lebih banyak keterampilan komunikasi, begitu. Yang sangat, yang saya setuju banget, Agung bilang bahwa banyak keluarga masalah itu karena komunikasi, benar banget komunikasi. Tetapi hari ini kita belajar dulu apa komunikasi ya. Kita lihat dulu Kolose 3, 12 sampai 17. Kolose 3, 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Baik, saya gambarkan gambar ini sebentar, kita lihat. Saya ingin jelaskan bahwa komunikasi itu seperti ini ya. Macam-macam sampai. Nah, tergantung kita kalau lagi ngomong, jarak mempengaruhi ya. Kemarin Rika sudah sampaikan long distance relationship itu berpengaruh pada jarak. Semakin kawatnya panjang, semakin banyak hambatan. Itu sebabnya kalau lagi berdoa untuk someone, untuk menjadi pacarmu, berdoa bisa sekota. Kalau yang di luar kota sekarang ya harus sering-sering datang. Kenapa? Supaya kabelnya ini nggak kepanjangan. Itu pasti banyak miss-nya. Bahasa BBM itu banyak miss-nya. Tanda tanya apa tanda seru? Kan beda ya. Kamu di mana? Maksudnya, kau di mana sih? Maunya gitu kan, tapi kau di mana? Ah, itu kan beda ya. Jadi tanda seru tanda itu. Jadi jangan kabelnya jangan panjang-panjang ya. Kalau Kediri Surabaya ya nggak terlalu jauh ya. Seandainya ada yang Kediri. Oke. Seandainya ada terjadi yang ketemuan di sini Kediri dan Surabaya begitu kan? Oke, baik. Nah, ini jarak gitu. Terus yang kedua adalah alatnya gitu. Alatnya berpengaruh banget gitu, alatnya. Apa sih menjadi sarana komunikasinya gitu. Seperti apa gitu. Dan kemudian teman perhatikan dia sendiri, lihat sendiri. Persepsi ini loh yang seringkali juga menjadi sangat serius. Persepsi kita. Kemarin ngomong kamu itu baik apa enggak baik. Itu persepsi kita dengan bahasa kita masing-masing. Itu kita menerjemahkan. Ini akan detail dibahas di seri yang kedua ya, September. Nah, permainan persepsi di otak kita itu sangat-sangat yang menurut saya gangguan di dalam komunikasi itu. Nah, persepsi ini produk dari mana? Semua perbedaan gender muncul di situ. Mestinya kamu kan ngerti gitu kan. Semua masing-masing berkata mestinya begitu. Kalau saya karena saya duduk lama di sini, kalau kisahnya sharingnya Kak Agung adalah 3 mall enggak ketemu sandal misalnya gitu ya. Terus katanya Ko Yudi yang atau mungkin pengalaman dengan istrinya, itu pun kalau ketemu begitu. Jadi 3 mall keliling-keliling belum ketemu. Nah itu kalau ke 4 mall itu belum tentu ketemu juga, dapat beli apa enggak. Untuk menyatakan ya perbedaan begitu. Nah teman-teman, apakah semua perempuan begitu? Enggak. Apakah semua pria begitu? Enggak juga. Lah terus ya apa? Perbedaannya di mana? Enggak pernah ada yang bisa membedakan kecuali keunikan pribadi itu. Nah,
kemarin yang Kak Rika sharingkan, tekankan adalah pengenalan pribadi. Mau nggak mau kenal dia. Sehingga persepsi di otak kita itu dibereskan dengan komunikasi. Sudah lihat ini, kita sudah bawa persepsi nih. Komunikasi itu kita bawa persepsi. Semakin komunikasi, mestinya persepsi dia harusnya makin clear, makin clear. Tapi teman-teman jangan kaget, nggak pernah ada persepsi ini selesai. Kenapa? Kita tetap manusia berdosa dalam segala kelemahan Tuhan, kelemahan kita. Kalau begitu bagaimana firman Tuhan mengajarkan supaya beres persepsi ini? Ya, kita lihat next. Nah, kalau kita lihat seluruh yang kita baca, sebenarnya setelah membahas 2 pasal sebelumnya, Paulus mengajarkan doktrin. Paulus berpindah pada aplikasi praktis dari doktrin yang diajarkannya di pasal 3 ini ya. Tidak banyak gunanya, saya ulangi, tidak banyak gunanya jika orang Kristen berkeras menyatakan membela kebenaran, tetapi tidak menunjukkan kebenaran itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak banyak gunanya, tidak banyak gunanya. Boleh kita, wah konsep doktrin kita mestinya begitu baik, oh boleh banget. Tetapi kalau tidak ada aplikasi dalam kehidupan, itu nggak banyak gitu. Wah kita mesti mengasihi, tapi praktek kasihnya kayak apa? Wah kita mesti cinta Tuhan, prakteknya apa? Begitu. Maka di dalam kehidupan, kesaksian hidup kita, mau nggak mau aplikasi kehidupan sehari-hari itu menjadi penentu. Nah waktu kita berelasi sama sekali, sama juga. Ketika kita mengatakan aku mengasihi kamu, kasih aplikasi kasih kepada pasanganmu tuh seperti apa gitu. Aplikasi kasih di dalam teman KTB-mu dengan orang tua, dengan adikmu, dengan anakmu itu apa gitu. Wah itu menjadi penentu. Karena makin sadar bahwa kita berkomunikasi dengan orang yang juga dalam proses menjadi baik. Masing-masing kan berproses begitu ya. Karena kita orang berdosa, maka apa yang dilakukan? Wah benar-benar kita harus saling mengasihi gitu. Di kelasnya Kak Rika memberikan sharing atau penekanan serius banget untuk seks pranikah, ya kekudusan berpacaran itu luar biasa pentingnya. Teman-teman, kisah yang kemarin saya sharingkan bahwa ini jelas waktu dia menangis-nangis berkata ini nggak benar. Dia bilang aku saat teduh dia bagi, aku KTP di kampusku, aku aktif di gerejaku, aku pimpin altar apa maksudnya dalam komunitasnya gitu ya semacam KTB itu di gerejanya begitu. Apa? Family altar. Oh dia menjadi salah seorang yang senior di situ gitu. Tetapi kemudian kenapa dia jatuh? Kemarin Kak Rika berkali-kali ngomong kepada yang sudah in relationship berkata bahwa jangan berpikir rohani, jangan berpikir bahwa orang itu orang pelayanan bahwa aman. Tidak ada yang aman, setuju banget. Di dalam kita orang Kristen itu sebenarnya ada begitu banyak keliaran dalam hati kita, dalam pikiran kita itu sangat liar. Kalau kita tidak dikontrol benar oleh firman Tuhan. Nah kesadaran inilah membuat kita itu serius mempelajarinya, saling menjaga gitu. Gak pernah ada patokan gitu bahwa orang ini aman, gak ada. Gak ada orang steril dalam dosa kita, gak ada orang steril. Mau kondisi rohaninya hanya aspeknya saja yang berbeda. Tetapi pada masa pacaran, eros itu menjadi pintu masuk yang sering kali dipakai oleh kuasa gelap untuk menjatuhkan. Jadi itu sebabnya kalian waspada banget, waspadai double-double. Apalagi kemudian diisi atau dicampuri dengan pornografi. Kemudian dicampuri oleh filsafat dunia yang berkata nggak apa-apa. Orang seks pranikah itu nggak apa-apa, misalnya seperti itu. Wah itu menjadi luar biasa, gampangnya kita jatuh. Jadi akhirnya dengan kondisi ini, maka ada 2 aspek yang kita pelajari. Kuasai konsep Alkitab, aplikasi Alkitab, jalankan, latih gitu. Kalau KTB itu selalu memberikan pasti ada proyek ketaatan. Teman-teman kita yang KTB selalu proyek ketaatan itu kewajiban dari wajibnya itu bukan sunnah ya. Kalau KTB itu nggak ada proyek itu pasti bukan KTB yang beneran gitu. Harus proyek terus kemudian evaluasi proyek itu apa? Mengaplikasikan kebenaran. Kalau nggak tidak banyak gunanya. Mungkin guna yang satu adalah orang dipuaskan dengan pemahaman Alkitab. Wah Tuhan itu baik. Oke, Tuhan itu baik. Aplikasi Tuhan itu baik apa? Salah satu yang pasti kita tidak gampang mengeluh kalau sadar Tuhan itu baik. Kenapa? Karena pasti Tuhan baik, itu akan memberikan terbaik buat kita. Kondisi yang paling buruk pun itu baik sehingga tetap bisa mampu ucap syukur. Ada amin? Itu yang terjadi.
Aplikasi doktrin itu menjadi bagian yang nggak pernah boleh lepas. Nah, kenapa seringkali menjadi masalah? Kenapa di pertanyaan sesi saya yang pertama terakhir itu saya tanya, kenapa kita sudah rasa betul Tuhan itu memberkati kita? Kenapa hanya tanda kutip, ya, tanda kutip, hanya teman hidup, hanya kenikmatan hidup, hanya mau kaya lebih banyak, punya uang, dan kita akhirnya tidak memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kesadaran konsep Tuhan itu baik itu hanya di konsep, tidak di aplikasi. Nah ini yang terjadi. Ya, nah sekarang kita lihat berikutnya. Panggilan bagian kemudian khusus dalam 12 sampai 17 itu adalah panggilan hidup kudus. Bagian ini adalah nasihat Paulus kepada orang Kristen, jelas hidup kudus ini. Hal ini diilustrasikan dengan berpakaian, tadi sudah dibaca ya, 8 sampai kalau kita baca ayat 8 sampai 10 katakan menanggalkan mengenakan. Bahasa menanggalkan mengenakan itu seperti orang pakai baju. Kita lihat sama-sama 8 dan 10 sampai 10. Fani bantu baca yang keras. Jadi kalau kita lihat istilah menanggalkan mengenakan ini sama dengan Efesus ya, nanti teman-teman baca di Efesus juga akan menggunakan istilah yang sama. Paulus menggunakan istilah menanggalkan mengenakan. Paulus mendesak para pembacanya untuk menanggalkan pakaian duka cita. Kalau teman lihat itu ada grief clothes, grief. Jadi pakaian duka cita manusia lama serta kelakuannya dan mengenakan. Kalau ini grace cloth, pakaian anugerah, kekudusan dan kehidupan baru dalam Kristus. Jadi hal yang paling dasar tuh hidup kudus itu apa? Kita punya komitmen menanggalkan pakaian manusia lama itu membuat duka cita. Kalau kita tetap membiarkan, mengizinkan dengan manusia lama kita, kebiasaan pornografi, kebiasaan rasan-rasan misalkan, kebiasaan buruk suka ngedumel-ngedumel, marah-marah yang gak jelas begitu, males kerja, males tunda, skripsi gak selesai-selesai misalkan, itu adalah bagian yang apa? Yang membuat kita akan duka cita kok. Sadari apa enggak, itu. Dan sebaliknya kita mesti pakai pakaian. Dengan kata lain sebenarnya, waktu kita percaya Tuhan tuh Tuhan sudah sediakan pakaian itu. Mau pakai gak sih kita? Pakai baju anugerah, pakaian anugerah. Anugerah apa? Hidup kudus, hidup baru dalam Kristus. Ini modalnya. Kalau kita hidup di dalam anugerah kekudusan, itu loh kehidupan baru, sukacitamu itu akan muncul di sini. Nanti pada akhirnya tahap-tahapannya akan muncul gitu. Nah, kalau Tuhan kirimkan teman hidup umur berapapun, itu bukan menjadi masalah lagi gitu. Kenapa? Karena kita sudah berada di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan atau menjadi perenungan kita adalah kita itu seringkali pada masa transisi begitu antara mau hidup kudus tapi tarikan luar biasa, tarikan kemarin role play-nya ada yang mamanya yang mendesak begitu ya di usia kritis toh gitu. Ketika di usia kritis itulah kemudian yang datang siapa? Gitu. Satu yang hidupnya acak-acakan begitu. Terus karena kenapa mau saja? Ya karena tertekan karena masa usia kritis dan tekanan keluarga begitu ya. Nah itu yang terjadi. Nah itu realita ada. Nggak usah mungkin orang tua, teman kantor aja. Kamu itu loh, sing ambil dulu itu gak jadi tah gitu ya, pertanyaan itu. Sing mana nggak ada kok. Oh tak kira nih gitu ya. Itu kan menimbulkan membuat kita langsung lesu lagi. Manusiawi nggak sih? Manusiawi banget. Manusiawi banget. Tetapi waktu kita berjuang, kita hidup kudus itu bukan sesuatu yang instan. Kita berjuang. Saya tetap berjuang untuk itu. Saya sampai sekarang tetap berjuang bagaimana hidup mengenakan manusia baru. Terus berjuang. Tetapi yang membuat naik turun emosimu di mana? Gitu. Kalau cowok, kalau Agung tadi menekankan yang cowok itu adalah masalah tujuan, mau kerja apa, 10 tahun mau ke depan mana. Maka yang paling menggoncangkan mungkin lebih kepada pekerjaan, begitu kali ya Pak Agung ya. Pekerjaan naik turun, pekerjaan seperti apa, nanti kalau udah bekerja. Ya. Jadi seperti tetap itu naik turun. Yang menjadi bagian adalah kita berjuang untuk terus bisa handle itu semua dengan baik. Next.
Nah, hidup untuk taat pada perintah Tuhan dan hidup kudus bukanlah mudah dilakukan, apalagi di tengah-tengah tekanan filosofi dunia yang menggila sekarang ini. Itu sebabnya teman-teman, saya sangat merindukan bahwa single gathering seperti ini untuk salah satu aspeknya supaya selain kalian mempersiapkan pernikahan yang baik, karena banyak pernikahan kacau melahirkan anak-anak kacau, karena anak-anak kacau akhirnya mereka sangat bebas berelasi sehingga kacau juga tidak bisa menjaga kekudusan. Kalau Karika tadi ngomong perempuan itu yang menjadi penentu untuk mengatakan berhenti, stop, nggak punya keberanian, nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena dia mentalnya nggak cukup, perlu papa mama. Itu sebabnya saya sangat merindukan single gathering ini tetap akan ada. Dan kalau kalian merasa manfaatnya, sharingkan ini kepada orang lain supaya ini tetap bisa jalan di kemudian, supaya makin banyak orang ngerti, makin banyak orang dipersiapkan dalam keluarganya melahirkan anak-anak yang hidup kuat kudus. Dan kalau satu aspek yang lain, firman Tuhan akan menolongmu melalui pemberitaan ini supaya kamu kuat berkata tidak kepada yang bukan dari Tuhan. Di antara kalian punya komitmen yang sama? Amin. Amin. Ya. Komitmenmu hidup kudus. Komitmenmu punya keluarga yang cinta Tuhan. Lahirkanlah anak-anak yang cinta Tuhan. Kenapa ini terjadi? Nah sekarang, kalau kondisi filosofi dunia begitu menggila, satu sisi tekanan tuh begitu kuat, Tuhan mau kita hidup kudus. Ini seperti apa? Bagaimana kita bisa tetap berjuang? Kalau kita lihat Kolose pasal 4 ini, Kolose pasal 3 ini ada 4 motivasi dasar bagaimana kita bisa kuat. Yang pertama adalah kalau kita baca 12-14 itu adalah kita punya karunia Tuhan. Kita punya damai Kristus. Kita firman Kristus, karunia Kristus, damainya, firmannya, nama Kristus yang penuh kuasa itu. 4 hal inilah yang memungkinkan kita kuat untuk berjuang terus untuk menjalankan hidup kudus begitu. Kemudian kita akan berkan kalau dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang saya rekam, itu sebabnya nanti tadi saya sudah sharing dengan Kak Rika, Kak Agung, sama untuk Christine. Nanti ada khusus kita pleno sama-sama, kalau ada tanya jawab yang belum selesai di komponen karena Kapitas Raksakan sendiri-sendiri pertanyaan dan jawabannya. Jadi kita akan ketemu pleno nanti sebelum penutup, kita sama-sama kalau ada pertanyaan supaya semua dengar. Jadi semua dengar, semua dapat sesinya begitu ya. Jadi kita kumpul, kita akan tanya. Tetapi kalau dari kemarin saya tanyakan, yaitu kalau begitu apa yang kulakukan begitu kan ya. Maka yang saya ingin tegaskan di sini, Tuhan mau kita hidup dengan ketaatan, lurus, on the track. Tracknya Tuhan mana? Ikuti track Tuhan. Banyak tantangan, tetapi bisa track. Bagaimana kita bisa berjalan di tracknya Tuhan dengan kuat, dengan berani, dengan konsisten. Di tengah naik turunnya perasaan. Di tengah naik turunnya desakan, naik turunnya pikiran kita sendiri, keinginan kita sendiri gitu. Ada orang-orang tertentu, ada teman-teman putri tertentu yang merasakan gitu. Kadang-kadang ada masa-masa menjelang menstruasi, itu emosinya bisa naik turun luar biasa. Kebutuhan seksual itu bisa naik begitu, bisa begitu. Nah teman-teman cowok yang punya dulunya pornografi itu lebih gampang untuk jatuh. Dan karena itu terus terngiang-ngiang. Kalaupun sekarang sudah punya komitmen berhenti di pornografi, tapi pornografi itu nggak pernah ada penghapusnya. Jadi tetap aja muncul dan gairahmu akan muncul juga. Itu sebabnya kita tahu mesti sadar bagaimana gitu. Nah di tengah-tengah gejolak itu bagaimana kita tetap bisa on the track. Maka yang sadari bahwa ada kasih karunia Tuhan. Karunia Tuhan itu apa sih? Karunia itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan semestinya kita tidak layak menerima, kita terima. Karunia itu nanti kita akan bahas lebih jauh. Yang kedua adalah damai Kristus. Kalau kita ngomong damai Kristus, banyak banget Alkitab teks ini bicara. Tapi paling enggak untuk bicara tentang damai ini, Roma pasal 5 ayat 1 itu menjelaskan. Mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 1. Ya, kalau kita lihat damai, jadi artinya pasti kita udah belajar banyak ini. Kalau kita damai dengan Allah itu adalah kita sekarang itu di pihaknya Allah. Kalau kita di pihaknya Allah, maka kita tidak ada hukuman, kutukan begitu.
Kalau kita merasakan atau mengalami pergumulan atau masalah, maka masalah-masalah itu bukan hukuman Tuhan supaya kita itu masuk neraka. Tidak sama sekali. Damai Kristus itu adalah kita itu sudah bersekutu dengan Tuhan gitu. Kalau bersekutu dengan Tuhan, apa yang terjadi gitu? Yang terjadi adalah kita itu di pihak Allah. Tuhan akan tolong kita. Kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak tolong karena kita tidak lihat secara fisik gitu. Doaku nggak dijawab. Kalau doa nggak dijawab, apakah Tuhan itu di pihakku? Itu menjadi pertanyaan yang sering kali mengecoh kita. Nah, itu sebuah kesalahan. Kita punya motivasi itu kalau kita karena sadar betul damai sejahtera Tuhan itu ada di sana. Teman-teman, kita nggak banyak waktu. Kalau kita mau membahas sesuatu kita pasti nggak akan selesai. Tapi singkatnya damai itu kayak gini. Damai sejahtera itu gambarannya seperti kapal selam, tahu ya? Kapal selam itu kan berlayar di bawah laut. Teman-teman tahu nggak berapa dalam? Meteran? Puluhan meter? Kilometer? Kedalaman laut? Meteran? Puluhan meter? Pasti tidak. Tidak puluhan kilometer dalamnya di laut-laut tengah itu. Dan itu bisa bergerak gitu. Damai sejahtera itu digambarkan seperti kapal selam itu yang bergerak. Di permukaan hujan badai kayak apa, memang akan berpengaruh tetapi tidak berpengaruh kepada kegerakan dari kapal selam itu. Kenapa? Karena kapal selam itu dirancang sedemikian rupa, dia memang berlayar di bawah laut. Getaran tetap badai tetap ada, tapi tidak membuat kapal selam itu berhenti. Damai sejahtera itu adalah ada dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan bela kita. Jadi sebenarnya badai hidup tetap ada, tetapi kita tetap survive tanda kutip untuk berjalan dalam hidup kita. Yang membuat kita tidak bisa merasakan damai dan tidak bisa mensyukurinya. Kenapa? Kita nengok damai, nengok badainya. Kepikiran tuh badainya gitu. Ketika ada orang ngomong celing, kok kamu itu loh, wis umur piro sih? Mama kan kepingin gendong cucu dari kamu. Itu terngiang, ting, ting, ting. Iya ya, bangun tidur, iya ya. Gitu. Sehingga gak kaget kalau bangun tidur, siapa ya? Aku ketemu siapa hari ini? Itu yang membuat susah. Itu jadi membuat susah. Wajar nggak sih? Sekali lagi wajar banget. Manusiawi banget. Tetapi jangan izinkan yang manusiawi itu menguasai kita. Itu rugi sekali. Bukan kita mau melupakan, enggak. Wah, sok-sok seneng, enggak. Berlayar saja dengan bagianmu. Tuhan itu nggak begini ya, waktu kita tuh nggak mikir teman hidup itu kemudian, waduh Tuhan juga lupa ngasih teman hidup buat anakku. Gitu. Itu seperti kerjakan ini. Suatu waktu ada sebuah ini tahun 2003 itu ada camp nasional yang dikerjakan oleh Jawa Timur. Salah satu yang saya sangat ingat. Namanya Yumi itu Ubaya yang kemudian dia punya komitmen. Dia selesai kuliah, dia tidak mau pulang, dia tidak mau ngelamar kerjaan, dia dana, konsentrasi cari dana untuk pelayanan KNM. Dia tidak ngelamar kerjaan mana-mana, mau sungguh konsentrasi untuk KNM. Itu luar biasa sekali. Sampai akhirnya dia selesai KNM, baru dia cari kerja. Sekarang dia di Luwuk. Salah satu dia menikah, anaknya 2. Nah sekarang kalau saya PA, ke hari PA, minggu depan saya PA ke Luwuk, itu dia yang jemput, dia yang prepare semuanya. Mau dari tiket, mau dari tempat tinggal, dia yang siapin. Dia salah seorang perintis yang untuk PA alumni di sana, dan yang mendorong teman-teman gerejanya untuk PA. Dan Tuhan memberkati dia dengan kelimpahan. Sekarang, yang saya mau ingin katakan adalah, wah konsentrasi itu gak dapat kerjaan, kan aku gak punya uang. Bukan itu. Utamakan Tuhan, Tuhan memberkati dengan caranya. Bukan berarti kemudian persis ya, yang kemudian KNM selesai, kemudian teman hidup di Luwuk, ya kata itu bukan begitu kan. Tetapi konsepnya adalah, lakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan cara Tuhan. Tuhan memberkati dengan cara Tuhan. Bukan caramu, bukan cara saya, bukan cara kita, cara Tuhan. Ada amin? Jadi Tuhan tuh punya cara sendiri memberkati kita. Jalan dulu dengan sukacita. Belajar percayai Tuhan. Belajar percayai Tuhan. Jangan takut juga kalau kita mau hidup kudus kemudian
pacarmu memutuskan hubungan sama kamu, jangan takut. Kalau dia tetap tidak mau taat firman Tuhan, putuskan hubungan. Kenapa? Karena bela Tuhan. Kalau kita berani membela Tuhan, saya yakin luar biasa, saya yakin. 20 tahun, 21 tahun saya di Perkantas. Sebelumnya saya pelayanan. 25 tahun lebih saya melayani Tuhan dan saya melayani begitu banyak orang. Tidak pernah ada kebenaran firman Tuhan yang tidak tergenapi. Lakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ambil komitmen hidup kudus. Komitmen apa yang Tuhan mau jalani. Tuhan memberkati dengan caranya. Kalau pada waktunya Tuhan akan memberkati kamu dengan teman hidup. Tuhan berkati. Itu adalah bagian kita. Tetap bersosialisasi, siapkan dirimu. Tuhan akan berikan pada waktunya. Itu damai. Nah, firman jelas, firman itu. Jadi damai melahirkan sukacita dan ucapan syukur. Kalau firman itu adalah memberikan petunjuk dalam hidup kita. Dan nama Kristus memberikan apa? Kuasa. Kuasa. Sehingga apa yang kita lakukan demi nama Tuhan itu ada kuasa di sana. Yang kita lakukan karena kebesaran nama Tuhan. Itu yang membuat kita berani berjuang dan melakukannya. Nah sekarang saya ingin fokus kepada karunia Kristus. Nah inilah menjadi dasar, karunia Kristus. Nah menjadi dasar kita berelasi dan berkomunikasi secara khusus. Tadi itu adalah secara umum kita hidup strict Tuhan mau dengan 4 motivasi dasar. Motivasinya itu pertama sebelum ini karunia, terus damai, firman, nama Kristus. Itu yang membuat kita mau berani punya komitmen hidup kudus di hadapan Tuhan dalam segala aspek. Nah, oh tadi ngintip ini ya, oh ngintip maksudnya tidak boleh ngintip. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat karunia Kristus itu seperti apa. Mari kita lihat. Kalau kita lihat 12 hingga 14, maka kelihatan banget. Karunia Tuhan itu kita menjadi orang pilihan Tuhan. Jelas banget. Kita dikuduskan artinya dikhususkan hidup untuk Allah. Jadi tidak pernah ada yang kebetulan kalau hidup kita itu kemudian dipilih dari sekian banyak orang untuk dikhususkan Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan. Yang menjadi masalah mau nggak dipakai Tuhan. Tuhan itu khususkan. Dan kita dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan itu mengampuni kita. Dosa yang kemarin, doa sekarang, dosa yang akan datang. Nah, berhenti di sini kemudian kita ngomong, wah kalau gitu orang jadi enak-enakan ya, hidup sembarang-barang aja. Nanti juga minggu minta maaf, juga minta pengampunan, Tuhan kasih pengampunan. Kalau kita benar ngerti karunia Tuhan begini, justru kita berjaga-jaga. Takut, sungkan luar biasa untuk dosa. Tapi kalaupun dalam kelemahan kita terpeleset dan jatuh, Tuhan menopang kita. Jadi akhirnya satu sisi kita tahu bahwa Tuhan tolong, tapi satu sisi yang lain kita nggak usah takut-takut hidup gitu. Berjalan saja, yang penting bagaimana hidup untuk belajar dalam kekudusan. Maka Tuhan itu akan menopang kita, mengangkat kita kembali, memberikan penghiburan, memberikan pemulihan. Itu artinya Tuhan mengampuni artinya adalah Tuhan memberikan pemulihan lagi untuk dirimu dan hatimu. Dengan karunia Kristus, karunia Allah seperti inilah ada 8 sikap dalam berelasi dan komunikasi sebagai implikasi dari karunia Allah yang sudah kita terima ini. Implikasinya apa? Doktrin konsep kita sudah miliki dengan sukacita. Sekarang ada aplikasinya, implikasi ada 8 sikap. Mari kita lihat, next. Nah, mari kita perhatikan. Yang pertama adalah belas kasihan. Belas kasihan itu adalah rasa kasihan yang limpah, itu belas kasihan. Seperti kalau Tuhan melihat kita, ini belas kasihan itu seperti salah satu sifat Allah, yaitu kalau melihat manusia berdosa kacaunya luar biasa, Tuhan berbelas kasihan untuk kita angkat kembali. Itu belas kasihan. Ya. Belas kasihan ini juga contohnya yang paling nyata adalah Nabi Hosea. Pernah ingat Nabi Hosea? Oke. Nabi Hosea dipanggil Tuhan untuk menikah dengan siapa? Perempuan Sunda. Nanti dilihat ya, jadi Hosea. Perempuan sudah jadi menikah dengan perempuan Sundal. Maka Alkitab menceritakan setelah perempuan Sundal ini kemudian dinikahi. Nama juga dengan kalau ada perempuan Sundal dinikahi itu kan berarti wow luar biasa gitu ya. Jadi dipulihkan begitu.
Tetapi Alkitab mencatat perempuan sundal yang namanya Gomer itu ternyata pacaran lagi sama pria lain. Sudah diberikan, diangkat jadi istri orang, terus kemudian dia pacaran sama pria lain. Dan kemudian dia bersundal lagi. Alkitab mengatakan apa? Hosea dipanggil oleh Tuhan untuk membayar ke mucikari, bayar lagi ke mucikari, karena waktu itu pada masa itu tetap ada mucikari. Jadi bayar lunas itu si mucikari supaya Gomer balik lagi mau menikah dengannya. Itu apa tanda luar biasa belas kasihan Tuhan kepada bangsa Israel. Hosea itu adalah nabi yang memberikan peragaan perintah Tuhan. Pernyataan Tuhan, perintah dan pernyataan Tuhan murah hati. Itu ada kenapa? Belas kasihan. Jadi artinya pada waktu kita memiliki, kita dipilih menerima karunia Tuhan, yang kita lakukan adalah apa? Belas kasihan sama orang. Bukan terus ditelisik terus kesalahannya, ditelisik terus. Oh, jadi rasanya ya kalau sudah salah titik dia catat begitu. Ya, sampai catat. Kebaikannya lupa. Yang kemarin ngirimi coklat tuh lupa. Tapi yang dicatat adalah kamu telat jemput aku. Telat 5 detik yang kemarin tuh ya. Telat sedikit dicatat begitu ya. Apa dicatat kelemahannya catat. Teman-teman, ini loh yang seringkali terjadi. Kalau kita seringkali mencatat kelemahan-kelemahan orang lain, kita tidak bisa mengasihi dia. Yang ada bayang-bayang itu kelemahannya. Nobody's perfect, nobody's. Jadi kalau misalkan, saya selalu ngomong berkali-kali, teman-teman, kalau ujung-ujungnya adalah, aku nggak mau dia bukan tipeku. Apa sih tipeku? Ya, jangan bilang tipeku dulu. Biasanya tipe itu persepsi kok, hanya persepsi. Yang menjadi ukuran adalah yang mau terus membangun relasi adalah kalau dia itu punya hal-hal jelas. Dia orang cinta Tuhan, itu jelas banget ya. Jelas-jelas dia orang yang memang takut Tuhan. Dia mau komitmen untuk berjalan kekudusan. Nah, hal-hal itu ya. Nanti supaya tidak overlap, nanti pasti Karika akan sampaikan itu. Nah, saya terusan. Kemurahan itu apa? Kita bandingkan 2 Samuel 9. Dia judulnya supaya tahu. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, dia judulnya apa? Tahu Mephiboset? Siapa Mephiboset? Siapa kondisi kesehatannya? Timpang. Pada masa itu, orang Israel, kalau laki-laki Israel timpang, itu benar-benar dianggap tidak ada orangnya. Karena dia berarti nggak bisa kerja, nggak bisa perang. Kalau nggak bisa kerja, nggak bisa perang, itu benar-benar dianggap tidak ada. Mau keturunan pangeran siapa, kalau dia timpang, nggak bisa perang, nggak ada apa-apa. Tetapi Daud bisa ngomong, ini cucunya musuh. Pada zaman itu konsep orang timur, kayak Daud mimpin gitu. Maka seluruh keturunan Saul itu dibunuh habis, supaya tidak terjadi pemberontakan. Itu adalah tradisi orang timur begitu. Waktu itu Daud justru undang. Mana cucunya, anaknya Yonatan ya, makan sehidangan. Artinya sehidangan bukan karena makannya enak saja, enggak, bukan itu saja. Di balik itu orang perjamuan makan ini seperti orang timur ya, orang timur kita nih. Makan itu adalah tempatnya kita ngobrol apa saja, termasuk rahasia-rahasia. Kenapa juru minuman, kalau kita lihat Nehemia, juru minuman raja, itu kenapa begitu didengar oleh raja pada waktu itu? Karena juru minuman raja itu sama seperti the second advisor. Jadi penasehat yang kedua, penasehat asli itu akan berpakaian lengkap ngomong begini-begini. Tetapi penasehat yang kedua itu seringkali juru minuman. Kenapa? Waktu nuangkan air minum, itu si raja suka ngobrolin, iya itu Nehemia, kok kondisi kerajaan begini-begini ya, gitu. Juru minuman itu bisa ngomong apa aja, masukkan doktrin, wah gitu. Itu second advisor. Nah, jadi kalau sampai makan sehidangan itu kehormatan luar biasa yang kemungkinan ada rahasia negara ada di situ. Tetapi Daud welcome terhadap
cucunya Saul yang pincang, yang nggak ada apa-apa, tapi kemungkinan karena dia masih sehat, bisa ngomong, bisa macam-macam, tapi dia lakukan. Ini kemurahan. Jadi apa? Kalau bahasanya Alkitab itu adalah second mile, tahu ya second mile ya. Jadi mil yang kedua. Tahu khotbah di bukit? Belum? Ada yang nggak jelas ya. Kalau khotbah di bukit, pada waktu Tuhan itu mengatakan kalau ada orang berjalan, minta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau orang pakai minta bajumu, berikanlah jubahmu, hiasilah bajumu. Itu 2 kali lipat, 2 kali. Jadi apa? Memberi lebih dari kewajiban. Itu kemurahan. Memberi lebih dari kewajiban. Jadi kalau kita kembali kepada bagian ini, maka kelihatan banget gitu. Waktu kita berelasi itu bukan mau hitung-hitung, tetapi bagaimana kita menolong, memberi, mengkomunikasikan hati terus-menerus seperti itu. Tidak mencatat kelemahan kemudian menghitungnya. Ketiga adalah kerendahan hati. Keempat adalah kelemah lembutan. Istilah lemah lembut di sini, tahu ya, praus. Praus itu gampang dibentuk, tidak keras kepala, gampang dirubah, gampang dibentuk. Itu praus, kelemah lembutan. Kalau kelemah lembutan ada, praus itu mudah dibentuk. Maka orang itu mudah beradaptasi, mudah menerima pendapat orang lain. 5. Kalau Alkitab menggunakan kata kesabaran dan sabar. Bisa bedakan sebentar, lihat Alkitabnya. Di Kolose 3, 12 dan 13. Kesabaran, dapat? Ya. Yang 12 itu kesabaran, kemudian 13 sabarlah, sabar. Di dalam bahasa aslinya beda, saya mungkin akan menolong kalau saya ngomong bahasa Inggrisnya, long suffering. Kalau kesabaran itu long suffering, tahan uji, tahan sabar, enggak gampang marah itu ini. Kalau sabar itu forbearing. Jadi menaruh beban. Jadi menerima beban, mengangkat beban, menanggung itu sabar. Kalau kita lihat ayat 13 kembali, sabarlah kamu terhadap satu sama dan ya. Jadi menanggung beban, kondisi orang lain itu kita tanggung gitu. Itu sabar. Dan memberi pengampunan, dan yang terakhir diikat oleh kasih. Ayat 14 dibaca sama-sama. 14. 1, 2, 3. Jadi ini adalah apa? Kalau ada di punggung kita ada bag gitu ya. Jadi kita itu membawa ini waktu berkomunikasi relasi. Jadi sekali lagi kalau seperti itu kalau kemarin itu bahasa psikologisnya adalah mature love, kasih cinta yang dewasa. Nah, bagaimana bisa itu terjadi kalau kita punya ini? Kita sabar, kita lemah lembut, kita bisa diskusi, kita tidak gampang marah duluan, kita bisa menanggung satu sama punya beban ditanggung sama-sama, kita kesalahan, kita mesti memaafkan kesalahan gitu. Kalau ada yang bilang ini, Bu kalau salahnya balik-balik gimana? Kalau kesalahannya sampai 10 kali gimana? Maka Alkitab juga nanya, mesti mengampuni berapa kali? Ini aku tidak kuat ya apa Bu? Kalau tidak kuat gimana? Kalau tidak kuat, minta sumber pengampunan dari Tuhan. Kalau memang kita sudah berlaku seperti ini, dia masih kacau luar biasa, berdoa lagi, jangan-jangan dia bukan teman hidup baik buatmu. Berdoa lagi, konfirmasi lagi. Tetapi bagian kita adalah kandungan ini. Dan yang menjadi pengikat semua adalah kasih. Mari kita lihat bagian. Next, ya, sebagai penutup. Kita baca sama-sama ya. Ini saya simpulkan. Jadi banyak hal tapi saya ingin simpulkan bagian ini. 1, 2, 3. When it unites all these spiritual features so that there is beauty and harmony, indicating spiritual maturity. This harmony and maturity keep. Oke, jelas ya? Jelas ya? Direnungi, karena bahasa Inggris direnungi sebentar.
Kalau kasih yang memerintah hati kita itu mengikat semua, ya tadi itu kebijaksanaan karunia rohani itu kita diikat sana, maka itu menjadi beauty and harmony. Dan semua itu, jadi kasih yang mengikat itu adalah mengindikasikan dia memiliki kedewasaan rohani, spiritual maturity. This harmony and maturity, keseimbangan dan kedewasaan membuat hidup kita itu seimbang dan growing, bertumbuh. Ya. Nah, kalau begitu saya ingin tutup dengan ini. Sender dan receiver. Komunikasi kayak tadi selalu harus ada message, ada noise. Nah, noise-mu di mana? Noise-nya memang banyak. Tapi kalau sendernya selalu punya hal-hal yang baik, punya kasih sebagai pengikat, memerintah, maka mau noise kayak apapun, bahasa kasih akan nyampai. Bahasa kasih akan sampai. Sehingga receiver menerima bahasa kasih itu. Noise tetap ada. Noise itu dari mana? Oh, banyak faktor. Noise tetap ada. Jadi sebenarnya kita nggak punya kemampuan menghilangkan noise, nggak ada. Kita tidak punya kemampuan, kita nggak bisa menahan filosofi dunia masuk hidup kita. Kita nggak bisa menahan orang tua tetap menanyain tentang hidup kita, gitu kan? Kita juga nggak pernah bisa apa yang membuat kita itu jadi iri hati sama orang, gitu kan ya? Kalau pacaran jangan di depanku ya, ya kan nggak mungkin begitu kan? Wah, aku jadi yang nggak punya pacar jadi misalkan, kan nggak bisa. Wah, aku jadian toh, aku enggak merayakan jadian juga enggak enak gitu ya. Jadi mesti sharing gitu. Nah, sharing kepada depan orang yang belum punya pacar siapa begitu. Kita tentu saja enggak bisa ngomong, kalau kamu jadian, enggak usah ngomong-ngomong gitu ya. Mungkin begitu. Noise tetap ada. Hati kita di mana itu menjadi penentu. Noise-mu di mana? Temukan. Kalau kita hidup bertumbuh dalam Tuhan, kita sensitif banget dengan pimpinan Tuhan. Sensitif banget. Dan kita bisa menjalani hidup dengan sukacita Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, maukah kita mengambil komitmen untuk bertumbuh dalam Tuhan? Di mana posisimu? Sudah punya pacar, akan punya pacar, akan menikah atau belum? Bertumbuh dalam Tuhan, Tuhan akan lihat betapa Tuhan memimpinmu dan damai sejahtera.